Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Rektor Universitas Dirgantara Marskal Surya Dharma, Bapak Marsikal Muda TNI Purnawirawan Dr. Sungkono SE MSI. Yang terhormat kepada Bapak Wakil Rektor 1 Universitas Dirgantara Marskal Surya Dharma, Bapak Marsikal Muda TNI Purnawirawan Bapak Dr. Syamsun Nasir SOS MM CFRA. Yang terhormat kepada Bapak Insinyur Freddy Franciscus MM selaku Dekan Fakultas Teknologi Kedirgantaraan Unsur. Yang terhormat kepada Bapak Dedi Gustianto ST SAP MAP selaku Inspektor DKPPU sebagai narasumber 1. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Fikri Rizal SPD selaku Quality Manager GMF Aero Asia sekaligus narasumber kedua. Yang terhormat Ibu Aprilia Sakti SSI MSI selaku Training Manager AMTO Unsur. Yang terhormat Bapak Bismil Rabeta STMT selaku Quality Koordinator AMTO Unsur. Yang terhormat kepada seluruh perwakilan dari dosen, instruktur remote AMTO yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat dipertemukan di acara webinar pada hari ini yang diselenggarakan oleh Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma Fakultas Teknologi Kedirgantaraan dengan tema In-House Training Sosialisasi Aturan CASR 147 terbaru dan Sosialisasi Aturan TPM terbaru untuk Remote AMTO GMF Aero Asia. Berikutnya akan ada sambutan dari Wakil Rektor 1 kepada Bapak Marsikal Muda TNI Purnawirawan Bapak Dr. Syamsun Nasir SOS MM CFRA, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Rektor Unsur karena pada hari ini sebelum beliau ada kegiatan ibadah umroh di Makkah. Oleh karenanya saya diminta untuk menyampaikan sambutan dari Bapak Rektor Unsur tentang in-house training sosialisasi aturan CASR 147 terbaru dan aturan TPM terbaru untuk Remote AMTO GMF Aero Asia. Dokumen utama yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pendidikan ini adalah CASR 147 atau Civil Aviation Safety Regulation yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan, dan TPM yaitu Training Procedure Manual yang diterbitkan oleh GMR. Terima kasih kepada Bapak Marsikal Muda TNI Purnawirawan Bapak Dr. Syamsun Nasir SOS MM CFRA atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan dari Dekan Fakultas Teknologi Kedirgantaraan kepada Bapak Insinyur Freddy Franciscus MM, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Acara in-house training ini adalah tindak lanjut program IDP, in-house Instructor Development Program, yang seperti dijelaskan tadi oleh Pak Rek 1 adalah salah satu persyaratan untuk para instruktur AMTO. Selamat mendengarkan, meresapi dan menikmati in-house training remote AMTO pagi hari ini. Saya tidak berpanjang-panjang karena tadi sudah cukup panjang dari Pak Rek 1 mewakili Pak Rektor. Semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan, kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketidaksempurnaan milik saya sebagai manusia. Tapi sebelum saya akhiri sambutan ini, seperti biasa saya ingin bacain pantun. Jalan-jalan ke Halim Perdana Kusuma Jakarta, makan tongseng di bandar udara. Wahai rekan-rekan pengelola remote AMTO semua, jangan lupa dong mampir Unsur. Satu lagi,
burung Papua, burung cendrawasih. Sekian saja dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Perkenalkan, sebelumnya Bapak Ibu, nama saya Bismillah Rabita. Saya sebagai moderator Bapak Ibu pada hari ini. Baik, materi saat ini yaitu sesuai dengan materi yang disampaikan oleh panitia bahwa adalah tentang CSR 147 tentang perubahan. Kalau CSR 147 itu sebenarnya induk dari aturannya, tetapi aturan penjelasnya atau aturan yang menerangkan isinya itu ada di SI dan AC 147. Jadi memang penjelasan pelaksanaan segala macam itu ada di aturannya. Tetapi kalau 147 itu domain aturannya, turunan dari undang-undang, maka inti dari peraturan ini, tapi penjelas pelaksananya ada di aturan penjelasan di bawahnya. Bisa dijelaskan lagi nggak Pak? Artinya untuk instruktur yang telah berpengalaman 3 tahun kerja di pesawat ini seperti apa gambarannya Pak? Nah, balik lagi kita akan lihat dari penjelasan dari TPM-nya Mas GMF. Nah, penjelasan TPM GMF itu seperti apa, ya kan? Yang diakui sebagai experience untuk pesawat 3 tahun seperti apa. Nah, sepertinya kalau saya tidak salah itu GMF itu ada punya program experience dari mungkin di IDP-nya Unsurnya pun sudah ada ya. Ada namanya coba lihat IDP yang saya paling ingat itu ada namanya OJT untuk instruktur, benar nggak? Ada nggak? Yeah. Nah, ya kan? Nah, UJT itu bentuknya seperti apa? Tetapi misalnya dia UJT di GMF selama sebulan, bisa nggak dihitung? Itu bisa dipakai untuk dihitung sebagai experience. Ya, nah, itu bisa. Tetapi kalau dia cuma mendampingin siswa untuk praktek dengan pesawat yang ada di sini, saya pikir itu bukan bagian dari experience ini, experience dari itu instrukturnya. Tetapi kalau dia mengikuti OJT misalnya 2 minggu di GMF, 2 minggu di itu bisa dihitung sebagai experience. Tetapi kalau tidak pendamping doang, saya pikir enggak, itu tidak bagian dari ini. Tapi ketentuan itu pun nanti akan dijelaskan dari ketentuan alien di aturan di selanjutnya atau aturan bawahnya di SI sama AC-nya. Gitu. Ataupun ada juga di TPM-nya GMF ngomongnya seperti apa untuk proses seperti ini. Itu Pak Bismil jawaban dari saya. Iya, baik Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Pak. Perkenalkan Pak, nama saya Fikri dari GMF Aeroasia selaku Quality Training Manager. TPM-nya kemarin kita ajukan berbarengan dengan closing finding untuk renewal certificate. Isu P tadinya Pak, sekarang jadi isu P revisi ya, revisi. Kita rilis tanggal 8 November 2022. Nah, sekarang kita sosialisasi di tanggal 13. Mudah-mudahan hasil sosialisasi ini nanti buktinya bisa disimpan dan dimasukkan sebagai IDP di Public Center. Siap. Jadi TPM itu training prosedur manual atau manual pelaksanaan training AMTO gitu ya Pak, yang di-approve oleh DKPPU. Jadi inilah satu-satunya landasan Bapak melaksanakan training under remote-nya GMF gitu ya Pak. TPM ini terdiri dari 3 part dan 1 appendix gitu Pak. 3 part 0, dimulai dari part 0 general gitu ya Pak ya. Lalu ada part 1 manajemen, nanti kita lihat sedikit-sedikit dalamnya apa yang related saja gitu ya. Lalu part 2 Pak, ini part yang paling penting dari TPM. Di part 2 ini nanti dijelaskan bagaimana prosedur pelaksanaan training dan pelaksanaan examination gitu Pak. Nah, lalu part 3 ini training sistem quality prosedur atau prosedur penyelenggaraan quality system di AMTO ya Pak. Dan terakhir ada appendices. Nah, appendices ini terdiri dari 4 appendices. Appendix yang A ini terkait training outside location dari GMF, termasuk unsur ya gitu ya, Polinema, Poli Medan, Poli Sriwijaya. Itu prosedur yang dituangkan nanti di appendix A ini Pak. Nah, walaupun memang nanti part dari part 0 dan sampai part 3-nya sendiri itu juga masuk ke dalam bagian dari prosedur outside training gitu ya Pak. Lalu appendix B ini ada training certificate
contoh training certificate yang kita keluarkan gitu ya, forum dan kurikulum. Nah, appendix C-nya ini atau lampiran C-nya adalah Authority Requirement and Compliance Checklist. Nah, di sini kita buat checklist bahwa prosedur yang kita buat di sini itu sudah comply dengan CSR yang tadi disampaikan Pak D. Dan yang terakhir ini appendix D ini muncul di 2019 kemarin ya Pak, ketika COVID kita buat beberapa training prosedur untuk melaksanakan pada saat COVID-19. Mungkin itu, terima kasih Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Fikri. Mungkin kita lanjutkan ke sesi tanya jawab Pak Fikri ya. Ini dari Pak Fuad, practical task yang sudah dikerjakan oleh practical instructor, sementara yang bersangkutan belum sebagai practical assessor. Solusinya gimana? Baik, ini memang ini PR dari kemarin-kemarin Pak ya. Kenapa? Karena practical assessor sebelum CXR itu draftnya tadi direvisi oleh Pak Dedi dan tim. Practical assessor ini harus hold AML Pak. Ya, practical assessor harus hold AML sehingga susah lah di tempat politeknik atau di remote ini untuk melaksanakan assessment gitu ya. Tapi dengan sekarang dibuka gitu, dengan syaratnya diturunkan jadi hanya basic certificate ditambah experience 3 tahun gitu ya. Kami harap sih ini lebih mudah untuk memenuhi 3 tahun itu tadi, termasuk mudah-mudahan tadi saran dari kami bisa diterima oleh teman-teman DKPPU, di mana pelaksanaan practical training itu bisa dihitung juga Pak sebagai experience ketika dia mengajarnya itu tandem dengan orang yang fulfillment-nya komplit itu utuh gitu ya, atau yang memiliki AML license. Nah, jadi solusinya bagaimana? Untuk sekarang Pak Fuad, solusinya adalah practical assessor ini harus ditanda oleh practical assessor list Pak, supaya tidak menyalahi aturan. Ya, terima kasih Pak Fikri. Pak Dedi juga terima kasih. Baik, sebelum saya tutup, saya mengucapkan juga terima kasih kepada Rektorat, dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Marskal Muda Purnawirawan Dr. Samsul Nasir, Sarjana Sosial Magister Manajemen, Certified Forensic Auditor, juga kepada Pak Dekan, Pak Insinyur Freddy Franciscus MM, dan juga Ibu Aprilia Sakti, SSI MSI sebagai Training Manager yang telah menyelenggarakan kegiatan acara kita pada hari ini. Saya sebagai moderator mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir, dan saya mengucapkan mohon maaf juga kalau ada selama acara ini ada hal-hal yang tidak berkenan yang terucapkan atau tindakan yang tidak pantas untuk saya lakukan. Sebelum last but not least, saya memberikan pantun juga biar tersalur hobi pantunnya. Ya, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang Bapak Ibu sekalian, kita akan ketemu lagi dengan judul in-house training yang berbeda, tentunya dengan teman-teman yang panitia juga berbeda. Demikian, terima kasih. Saya undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kegiatan acara kali ini telah tuntas kita laksanakan. Mari mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.